Rico Ricardo merupakan seorang nelayan asal Sibolga. Rico sempat mengalami kebocoran pada kapal nelayan yang ia tumpangi. Hal tersebut menyebabkan dirinya dan kedua teman nelayannya terombang-ambing di laut lantaran kapal yang mereka tumpangi bocor. Ia mengungkapkan bahwa waktu kejadian air mulai menggenangi kapalnya sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 11 Oktober 2021. Kurang tahu bang, karena jam 12 situ pada saat itu kami buang air, kapal masih berapung bagus. Matikan mesin, pagi-paginya kejadian lagi, jam 5 pagi. Udah teleng buat ini. Kami semua lagi tidur ini. Tekongnya gelisah kan, teriak tekongnya, aku nggak tahu kenapa, aku tengok udah teleng kan turun dari apa, dari pimpinan. Keluar lah tuh. Kami bilang semua tidur semua, 3 tidurnya, sekarang kawan-kawan. Sedangkan, kata dia, mesin kapal tidak bisa dihidupkan karena sudah direndam air. Karena kapalnya sudah mulai karam, Rico dan dua rekannya lantas berupaya menyelamatkan diri dengan mengikat tubuhnya masing-masing dengan tutup fiber ikan. Tutup fiber ikan tersebut berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Mereka menggunakan tutup fiber untuk bertahan agar tetap mengapung di tengah perairan Tiku. Kemudian secara bersama-sama mereka berupaya untuk menepi ke daratan. Namun pada Senin 11 Oktober 2021 pada siang hari cuaca memburuk, badai menghantam mereka dan 3 orang nelayan asal Sibolga tersebut terpisah satu sama lain. Di saat itu terpisah. Setelah itu masih di botiku lagi teleng semua, tapi kawan udah terpisah 1 orang. Menyelamatkan diri dia. Jadi kapalnya tenggelam, aku ambil semua biar itu ikat semua. Kapal itu jam karam ke bawah. Setelah itu, ia mengaku berusaha mengayuh kedua tangan untuk secepatnya menepi ke daratan. Ia mengaku mengarah ke selatan dari titik ia terpisah dengan kedua rekannya. Rico mengakui tidak mengetahui lagi di mana rekan-rekannya itu. Sementara ia tetap berusaha mencapai daratan. Siang berganti malam, ia tetap mengayuh menggunakan kedua tangannya. Ia mengaku berpatokan pada lampu daratan yang masih sangat jauh berdasarkan perkiraannya. Tujuan Rico saat itu hanyalah sebuah pulau di dekat Tiku, Kabupaten Agam. Setelah itu pagi-pagi badai, nanti dapat jam 8 udah lenang. Ternyata nampak pulau kan, udah nampak pulau. Aku bilang sama orangnya, berenang aja lah, kita dekat nanti aku udah nampak dari sini. Atau tekongnya, nggak sanggup kita berenang ini katanya. Kalau nggak mau, kalau nanti kita buat ini, nggak lama lagi buat ini, atau berarti pasti bonong. Sama aja kita selagi ada waktu siang, masih nampak orang, bagus kita berenang. Malam berganti pagi, Rico tidak tidur sedetik pun. Dia tetap mengayuh kedua tangannya tanpa lelah, walaupun bagian pergelangan tangannya melepuh. Melawan dinginnya malam hari dan teriknya mentari siang, Rico memacu pergerakan tangannya untuk terus berenang ke daratan. Kalau tikungnya nggak ada tenaganya lagi, gimana belum sarapan gitu ya. Kami kerja setengah hari, masih kerja kami lagi. Jadi tikungnya nggak sempat masak, hujan, basah kompos semua. Rico pun sempat menceritakan bagaimana keadaan sebelum kapal yang mereka tumpangi karam. 3 nelayan itu bahkan belum sempat sarapan. Rutinitas di tengah kapal saat itu membuat mereka tak sempat menyantap apapun sebelumnya. Hingga terjadilah kebocoran pada kapal yang mereka tumpangi. Kondisi Rico sudah tak bertenaga, namun apa boleh buat? Terjebak dengan keadaan mengapung di tengah perairan Tiku selama 2 hari tanpa makan dan minum. Setelah 2 hari terombang-ambing di perairan Tiku sendirian, ia seperti diberi sebuah mukjizat. Rico diselamatkan oleh seorang nelayan bernama Lakri, asal Ujuang Labuang, Padang Pariaman. Saat itu, Lakri tengah dalam perjalanan pulang seusai menangkap ikan di perairan Tiku. Setelah diselamatkan, Rico pun dibawa pulang oleh Lakri ke rumahnya. Di rumah Lakri lah, Rico mengistirahatkan seluruh tubuhnya yang sudah kebas karena berenang di tengah perairan Tiku. Lakri pun mengungkapkan bahwa sejak pukul 5 sore setiba di rumahnya, Rico langsung tidur. Selain itu, Lakri juga sempat membawa Rico ke puskesmas Batanggasan dekat rumahnya.
Di sana, Riko dicek kondisi kesehatannya serta diberikan perawatan. Riko juga dibawa ke Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hal itu dilakukan Lakri agar Babin Kamtibmas dapat memberikan perlindungan sementara serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk Riko. Menurut Lakri, Riko masih trauma. Peristiwa kapal milik Riko dan rekannya yang karam pasti membuat perasaan dan pikirannya tak karuan. Saat diajak bicara pun, obrolan yang diucapkan masih berputar-putar. Sejumlah warga sempat tampak berdatangan untuk melihat dan ingin mengetahui kondisi Riko. Riko Ricardo juga dibantu warga sekitar bernama Anwar untuk berkomunikasi dengan orang tuanya karena Anwar juga memiliki kerabat di Sibolga, Sumatera Utara. Seorang nelayan berusia 34 tahun asal Ujuang Labuang, Padang Pariaman bernama Lakri. Ia turut menyelamatkan Riko Ricardo, nelayan asal Sibolga yang terombang-ambing di perairan Tiku, Kabupaten Agam. Lakri mengatakan bahwa pada hari Selasa 12 Oktober, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, ia dan nelayan lain dari Ujuang Labuang sedang dalam perjalanan pulang setelah menangkap ikan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pas saya mau ke darat, istilahnya kita cari ikan kan habis, udah siap untuk mau ke darat. Pas terlihat ada orang yang mau minta tolong gitu kan, ada gambar. Terus saya dekati, saya naiki. Lakri mengatakan bahwa saat itu nelayan asal Sibolga yang bernama Riko Ricardo tampak berusaha berenang hanya dengan menggunakan tutup fiber ikan. Kemudian tanpa basa-basi, Lakri dan rekan-rekan nelayannya langsung menghampiri Riko dan berupaya menyelamatkannya. Sudah dia naik di kapal, di perahu saya kan, lalu saya tanya, dia bilang sudah 2 hari 1 malam. Lakri menceritakan bagaimana kondisi Riko saat dia temui di tengah perairan Tiku. Katanya udah mulai agak lemas lah, capean. Riko mengusahakan untuk menepi ke daratan hanya dengan sebuah tutup fiber ikan berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Itu berenang pakai alat seadanya dengan tutup fiber ikan. Riko berenang seorang diri karena telah terpisah dengan 2 rekannya. Pada hari Selasa 12 Oktober dikabarkan sebuah kapal jenis perahu lugah bermesin diesel dinaiki 3 orang karam di tengah perairan Tiku. Perahu ini hendak menuju Sibolga dari Muaro Padang dan mengalami bocor yang membuat kapal yang ditumpangi 3 nelayan ini karam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Asnedi pun membenarkan informasi tersebut. Kapal dilaporkan karam di kawasan Korong Ujuang Labuang, Nagari, Malai Lima Suku, Kecamatan Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Asnedi menyebutkan 1 orang diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar perairan pantai Tiku. Salah satu nelayan yang pertama diinformasikan telah selamat ialah Riko Ricardo. Kemudian 1 orang lagi diselamatkan oleh kapal luar dari Vietnam yang hendak menuju Teluk Bayur Padang. Tak lama setelah itu menyusul kabar bahwa 1 nelayan lainnya sudah berada di Teluk Bayur. Pihak SAR Kota Padang bergegas ke lokasi untuk menjemput korban yang kedua. Identitas korban kapal karam merupakan warga Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Tim SAR Padang yang melakukan penjemputan korban kedua dari peristiwa kapal karam di perairan Tiku menyebutkan kondisi korban dalam keadaan sehat. Pihaknya telah berhasil mengevakuasi korban 1 orang yang ditemukan oleh kapal asing. Kapal asing yang menemukan korban kedua ini adalah kapal MV Spring Mota di perairan Tiku. Ia mengatakan korban juga langsung diperiksa kesehatannya di KKP Teluk Bayur untuk pengecekan.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Asnedi, menyatakan korban kedua dari peristiwa kapal karam ini bernama Andre. Ia merupakan warga Jalan Raya Wali Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Saat dievakuasi di Teluk Bayur, Asnedi mengatakan korban hanya mengalami badan pegal-pegal dan dadanya sakit. Upaya pencarian penumpang perahu yang karam di perairan Tiku, Korong, Ujuang Labuang, Nagari Malai Lima Suku, Kecamatan Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada hari Selasa 12 Oktober. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Asnedi, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dikatakannya, kapal ini berangkat dari Muaro Padang sejak Minggu 10 Oktober sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah pihak SAR mendapatkan laporan tentang terjadinya kapal karam tersebut, Asnedi mengatakan pihaknya langsung menurunkan petugas dari kantor SAR Padang untuk melakukan pencarian korban. Kemudian setelah proses evakuasi dua korban yang selamat, pihaknya pun fokus melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang belum ditemukan. Ketika memasuki hari ketiga pencarian nelayan yang kapalnya karam di perairan Tiku Korong, Ujuang Labuang, Nagari Malai Lima Suku, Kecamatan Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Asnedi, mengatakan semua korban akhirnya sudah berhasil ditemukan. Asnedi mengungkapkan korban terakhir berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Info itu diterima dari Bapak Agen dari Agen Kapal Usaha. Dikatakannya, korban dalam keadaan selamat dan dievakuasi ke Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Setelah informasi dari ketiga korban ditemukan itu, tim SAR Kota Padang menyatakan proses pencarian korban kapal karam ditutup pada hari Rabu 13 Oktober 2021. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.